Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Al-ayah. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kekuatan iman, Islam serta ihsan, sehingga kita masih bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa kita curahkan, kita tujukan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa zaman dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang, penuh dengan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Pada saat ini kita bertemu lagi pada bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan umur yang panjang untuk melaksanakan yaitu kewajiban kita, yaitu menjalankan puasa di bulan tahun ini. Maka dari itu, marilah kita senantiasa bergembira untuk menyambut dan melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa di bulan Ramadan ini. Jamaah rahimakumullah. Di sini ingin saya sampaikan bahwa kehidupan sekarang ini sangatlah memprihatinkan sekali. Kehidupan dan sekarang ini sudah mulai bergoyang. Dalam arti banyak sekali kemaksiatan yang terjadi di dunia ini sekarang, khususnya di Indonesia ini, sehingga kerusakan alam terjadi di mana-mana. Dan yang menyebabkan kerusakan dunia atau hancurnya dunia, yaitu ada 3 hal. Yaitu yang pertama, yaitu karena harta. Manusia saat ini berlomba-lomba untuk mencari harta yang melimpah, karena harta bisa membuat orang lupa akan kodratnya sebagai manusia, lupa akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa akan penciptaan Allah kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi
manusia saat ini benar-benar telah terlena dengan namanya harta. Dan harta itu pun akan dimintai pertanggungjawaban di akhir zaman nanti, di akhirat kelak nanti. Akan ditanyakan, harta itu akan didapat dari mana? Dan dibelanjakan untuk apa? Dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Sekarang ini manusia sudah tidak berpikir lagi untuk mencari yang namanya harta itu. Baik itu apa itu halal ataupun haram, maka sudah tidak memandang lagi. Maka dari itu kita umat Islam, umat yang mempunyai iman, umat yang berpendidikan, umat yang mengetahui hukum-hukum Islam, marilah kita untuk melihat bagaimana kita mencari harta itu dari jalan yang halal ataupun haram. Marilah kita pelajari, kita cari sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah. Hal yang kedua yang membuat kerusakan dunia ini setelah harta yaitu tahta. Orang sekarang ini berlomba-lomba mencari kedudukan, mencari jabatan, baik dari tingkat yang paling rendah, dari tingkat RT sampai menjadi presiden. Semua jabatan itu manusia, khususnya di Indonesia ini, berlomba-lomba untuk mencari kedudukan. Karena kedudukan yang tinggi akan membuat orang itu lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan kodratnya. Terkadang jabatan itu akan disalahgunakan. Untuk mencari jabatan itu, orang-orang sekarang ini sudah menghalalkan dengan segala cara. Cara apapun, cara haram bisa ditempuh supaya bisa mendapatkan kedudukan dan jabatan itu. Tetapi jabatan itu adalah suatu amanah. Kalau jabatan itu digunakan sebaik-baiknya, digunakan sesuai dengan sebagaimana mestinya, insya Allah dia akan mendapatkan berkah dari jabatan, dari seorang pemimpin itu menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, orang yang diberikan amanah jabatan itu kalau tidak dipergunakan, disalahgunakan untuk menzalimi, untuk mendiskriminasi, maka jabatan itu akan menjadi bumerang, menjadi azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Setelah itu yang ketiga adalah wanita. Wanita adalah perusak yang bisa membuat manusia akan lupa segala-galanya. Manusia akan tergoda dengan bujuk rayu seorang wanita yang membuat orang itu lupa. Dalam suatu kisah dijelaskan bahwa ada seorang mukmin laki-laki digoda oleh seorang perempuan, dan orang itu bisa merusak iman seorang mukmin itu, yaitu disebabkan oleh seorang wanita itu. Dan seorang wanita bisa melupakan segala-galanya. Jamaah rahimakumullah, 3 hal itu yang bisa menyebabkan rusaknya dunia saat ini
marilah kita berhati-hati. Berhati-hati dalam mensikapi dunia yang semakin membuat kerusakan dan membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak introspeksi, dan di bulan Ramadan ini momentum kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jamaah rahimakumullah, saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Di akhir kata ini saya tutup dengan pantun, kalau ada sumur di ladang, bolehlah aku menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita berjumpa lagi. Usiku menafsi bitaqallah, nasr minallah wa fatkun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.